Salam jemaat Tuhan, apa kabar bagi kita semua? Kami berharap bahwa keadaan kita adalah keadaan yang baik-baik saja. Apapun yang kita alami saat ini, kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini juga kita akan datang memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang terus nyata di dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan terus lawatan Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Bahkan hari ini Tuhan, pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang boleh ambil alih di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan yang urapi hati, pikiran dan batin kami. Bahkan semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan bahwa semuanya kita percaya kita adalah keluarga-keluarga yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita percaya di dalam keluarga kita akan terjadi hal-hal yang luar biasa. Seperti pujian yang mengatakan, ku cinta keluarga Tuhan terjalin mesra sekali. Mari kita angkat pujian ini sebagai doa kita, sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, di dalam nama Yesus. Ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, ku cinta keluarga Tuhan, amin. Terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasihi kau, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, amin. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Puji Tuhan, kasih Tuhan nyata di dalam keluarga kita. Saya tahu tidak mungkin mudah kita untuk menghadapi situasi yang saat ini. Tapi kita percaya kalau bersama Yesus kita lakukan perkara besar, maka segala sesuatunya indah pada waktunya. Mari kita angkat pujian mengatakan, bersama Yesus lakukan perkara besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus
Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja, Dia Raja segala, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala Tuhan. Puji Tuhan, hanya oleh kemurahan Tuhan kita dapat menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengatakan Engkau baik Tuhan. Hanya oleh kemurahan Tuhan kita boleh mengatakan terima kasih Tuhan. Mari kita mau mengangkat pujian, mengatakan berkat kemurahan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini,
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya, Kau baik Yesus, sungguh dahsyat perbuatan-Mu. Haleluya, syukur, syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Puji Tuhan, Yesus teramat baik bagi kehidupan kita. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita mau bersama-sama yaitu mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan buat berkat pernyataan Tuhan sampai saat ini luar biasa kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, Bapa kami mau serahkan jam pemberitaan firman-Mu ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus boleh hadir di tengah-tengah kami, memimpin kami, memberkati kami. Dan kami mau serahkan Tuhan, hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji termulia nama-Mu, ini yang menjadi doa dan syukur kami. Dan kami mau sambut satu kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita mau bersama-sama yaitu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil satu tema, hidup adalah satu perjuangan. Dan kita mau bersama-sama membaca Alkitab kita mau buka di dalam Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai yang ke-31. Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai 31 dan saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan ini. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yusuf kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa kerasnya aku bekerja padamu. Tetapi Laban berkata kepadanya, sekiranya aku mendapat kasih-Mu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Lagi katanya, tentukanlah upahmu yang harus kubayar.
maka aku akan memberikannya. Saud Yakub kepadanya, engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang, tetapi sekarang telah berkembang dengan sangat dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri? Kata Laban, kau berikan apa-apa terus ku berikan kepadamu? Jawab Yakub, tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi menggembalakan kambing dombamu dan menjaganya asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ada satu pepatah mengatakan hidup adalah perjuangan. Nah, perjuangan di sini yaitu meliputi perjuangan untuk bertahan maupun perjuangan untuk meraih keberhasilan. Nah, dua hal yang perlu diperhatikan di dalam perjuangan hidup, tentunya perjuangan itu adalah sampai kita meraih satu keberhasilan. Nah, untuk kita berjuang, saya percaya ya, untuk kita berjuang diperlukan yaitu satu tekad dan semangat. Nah saudara yang diberkati Tuhan, dan saya percaya untuk kita boleh semangat, untuk kita boleh memiliki satu tekad, tentu kita tidak bisa sendiri. Perlu ada dukungan orang lain, perlu ada dukungan dari luarnya. Untuk kita bisa tekad ya, di dalam kita perjuangan ada satu perlu, yaitu tadi dikatakan perlu, yaitu dukungan dari luar. Siapa dari luar itu? Dukungan dari luar itu bisa orang-orang yang terdekat dengan kita. Mungkinkah itu istri, mungkinkah itu suami, mungkinkah itu anak, mungkinkah itu orang tua, mungkinkah itu hamba-hamba Tuhan, mungkinkah itu saudara-saudara seiman kita. Saudara yang diberkati Tuhan, kita perlu dukungan dari orang lain. Dan tidak ada seorang pun yang mengatakan aku bisa tanpa orang lain. Nah semua perlu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, saya ingat waktu masih hangat hari Rabu saya berulang tahun, saya boleh melihat begitu banyak rekan-rekan sekerta, begitu banyak saudara-saudara seiman yang boleh memberikan satu ucapan selamat ulang tahun. Dan saya merasakan, dari situ saya boleh melihat di dalam ucapan-ucapan itu apa yang disampaikan. Ada satu dukungan, ada satu perhatian, ada satu doa-doa yang dinaikkan, ada firman Tuhan yang dibagikan. Nah saya merasa ada kekuatan. Saya rasa bahwa ternyata di dalam hidup saya begitu berarti, karena apa? Begitu banyak orang yang memperhatikan. Nah mari Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, untuk kita berjuang diperlukan satu tekad dan semangat. Kita perlu dukungan dari luar, yaitu dengan orang-orang yang terdekat. Dan itu tidak cukup, tetapi ada yang lebih lagi yang dibutuhkan di dalam setiap kehidupan kita. Tadi dikatakan untuk berjuang, yaitu diperlukan tekad dan semangat. Tadi itu adalah dukungan dari luar, itu penting, itu diperlukan di dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita kuat, yaitu menjalani hidup-hidup yang penuh dengan tantangan ini. Dan tidak ada kalah pentingnya ketika ada dukungan dari dalam diri kita. Siapa dukungan yang ada di dalam diri kita? Saudara yang diberkati Tuhan, siapapun kita, sehebat apapun kita perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Dukungan dari dalam itu adalah Tuhan. Ya kita perlu Tuhan setiap hari, setiap saat. Di dalam segala hal, di dalam segala keadaan kita, di dalam segala hal kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu tanpa Tuhan keberhasilan itu tidak ada artinya. Tetapi dengan Tuhan, karena keberhasilan itu adalah satu berkat yang daripada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, banyak kita boleh melihat begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab, baik yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, yaitu telah memberikan satu teladan dalam apa? Dalam hal tekad dan semangat di dalam menghadapi perjuangan di dalam kehidupannya. Ada satu contoh yang tidak lazim lagi, yaitu perjuangan, yaitu seorang perempuan yang 12 sakit pendarahan, yaitu mempunyai satu tekad
Ya, mempunyai satu tekad dan semangat yang kuat. Mari kita mau bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Markus pasal yang kelima. Kalau kita boleh melihat Markus pasal yang kelima, kita boleh melihat di situ dari ayat 25 sampai yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan ini. Di situ firman Tuhan dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapakah yang menjamah jubahku? Mari Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat bagaimana orang yang memiliki satu tekad dan semangat juang yang luar biasa, yaitu di dalam kehidupan seorang wanita yang tadi katakan yang sakit 12 tahun pendarahan, mempunyai tekad juang untuk apa? Tentu memiliki satu tekad juang untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, dari ayat 26 tadi dikatakan tekadnya kita boleh melihat di situ dikatakan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai-bagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Mari Ibu, Bapak, Ibu, Saudara diberkati di dalam Tuhan. Perjuangan untuk sembuh terbukti, yaitu ketika dia berobat dikatakan berbagai tabib, dia datang kepada berbagai tabib, ada satu tekad yang kuat, tetapi bagaimana keadaannya? Firman Tuhan mencatatkan di situ dikatakan keadaannya semakin memburuk, ya, keadaannya semakin memburuk, bahkan sampai semua yang ada padanya, harta kekayaannya sudah terjual untuk apa? Untuk mengobati, untuk berobat ke berbagai macam tabib yang ada. Mungkin secara manusia dia bisa lemah. Mungkin secara manusia dia katakan, tidak mungkin aku akan sembuh. Tetapi kita boleh melihat ketika dia ada semangat, ada kekuatan di dalam dirinya. Kita boleh melihat tadi dikatakan meskipun keadaannya semakin memburuk. Bahkan mungkin hampir putus asa. Tetapi hampir dia tidak pernah putus asa. Di dalam dia mencari, berusaha, berjuang untuk mendapatkan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan akhirnya di situ dikatakan, dan akhirnya kita boleh melihat ayat yang ke-27 di situ dikatakan, apa yang dikatakan, dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Dia mendengar tentang Yesus, dia adalah Allah, dia berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Nah, Ibu, Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat akhirnya dia yaitu menemukan. Ketika dia mendengar Tuhan Yesus, dia menemukan apa? Menemukan hasil ketika apa? Ketika dia berjumpa dengan tabib di atas segala tabib, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah tabib di atas segala tabib yang menyembuhkan. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Itu tadi di ayat 27 dikatakan ada satu semangat yang baru. Ketika dia mendengar bahwa ada Yesus yang berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Saudara, yang tadi hampir dia putus asa. Tetapi dia mendapatkan satu semangat yang baru. Yang mendapatkan kekuatan yang baru. Dan dia katakan,
Dia datang kepada Yesus. Ayat yang ke-27 bagian B, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah, yaitu jubahnya. Saya percaya dalam keadaan tadi firman Tuhan katakan, keadaannya semakin memburuk. Tidak ada kekuatannya, tinggal kecil. Tetapi dia tahu hanya Yesus yang dapat menyembuhkan. Maka dia datang kepada Yesus. Kita boleh melihat Yesus bukan sendirian, tetapi firman Tuhan katakan Yesus dikerumuni oleh banyak orang. Ya, tetapi dia memiliki satu tekad, memiliki satu usaha untuk dia dapat sampai kepada Tuhan Yesus. Sekalipun mungkin berjalannya tertatih-tatih, mungkin berapa kali dia harus beristirahat karena keadaan lemah, karena sakit penyakit yang dia alami. Tetapi dia katakan dia memiliki satu tekad yang luar biasa. Karena dia dikatakan ayat 28 dia memiliki satu iman yang kuat. Tadi dikatakan semangatnya dipulihkan dan memiliki satu iman yang kuat, iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus, tabib di atas segala tabib. Di situ dikatakan ayat yang ke-28 di situ dikatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada satu harapan yang luar biasa. Ya, ada iman di dalam hatinya. Saudara, ada iman di dalam hati. Ketika dia mendengar, ya, dan dia mencari Yesus, ada iman dan ada iman di dalam hatinya. Apa yang terjadi? Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, mengalami satu kesembuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, datang kepada Tuhan Yesus, apa yang dia alami? Mengalami satu mujizat kesembuhan terjadi atas seorang perempuan yang sakit sudah 12 tahun tadi. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Masalah apa yang sedang kita hadapi? Pergumulan apa yang sedang kita hadapi? Perjuangan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Mari kita tahu. Mungkin tidak ada seorang pun yang dapat menolong seperti seorang yang sakit 12 tahun pendarahan tadi. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus, dia boleh mengalami kesembuhan. Karena dia adalah menjadi sumber keselamatannya, dia menjadi sumber kesembuhannya, dia menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Mari Bapak Ibu yang saudara diberkati itu, di dalam perjuangan kita, apa yang kita perjuangkan saat ini, kita perlu memiliki satu tekad yang kuat di dalam Tuhan. Jangan kita mudah lemah karena kita tahu kita punya Allah yang sanggup menolong dengan sempurna tepat pada waktunya. Ketika kita menanti waktu Tuhan, mari jangan kita lemah. Mari perlu kita kekuatan. Dan yang kedua, di dalam perjuangan hidup untuk meraih keberhasilan, apa yang diperlukan? Saudara, kalau yang pertama kita perlu memiliki satu tekad. Ya, memiliki satu tekad dan semangat dalam kehidupan kita. Dan kita tahu tekad dan semangat itu adalah anugerah yang daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Itulah sebabnya kita mencari Tuhan. Dan yang kedua, kita perlu belajar dari pengalaman dan mengasah diri secara terus menerus. Tadi kita kembali kepada Yakub. Yakub adalah salah satu contoh orang yang mau belajar dari pengalaman. Tadi di dalam Kejadian pasal yang ke-30 tadi, kalau kita boleh melihat dari ayat yang ke-25, mungkin kita tidak baca kembali, di situ dikatakan satu contoh pengalaman. Dia boleh mengasah pengalamannya itu terus menerus di dalam kehidupannya. Tentu Yakub mengandalkan Allah di dalam kehidupannya. Saudara, kita tahu bagaimana ceritanya Yakub untuk mendapatkan Rahel. Firman Tuhan catatkan di sana, yaitu Yakub mau bekerja kepada Laban selama 7 tahun lamanya. Tetapi firman Tuhan katakan 7 tahun itu dianggapnya yaitu seperti beberapa hari saja. Karena apa? Karena cintanya yaitu Yakub kepada Rahel. Nah saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat. Tetapi setelah genap waktunya 7 tahun, Yakub bekerja kepada Laban. Dia berkata kepada Laban, berilah kepadaku bakal istriku. Itu yaitu siapa yang dimaksud adalah Rahel. Nah saudara, apa yang terjadi? Kalau kita boleh melihat, Laban melainkan memberikan Lea,
bukan Rahel yang dirindukan, bukan Rahel yang diharapkan, tetapi diberikan Lea untuk menjadi istrinya. Itu adalah satu pengalaman yang menyakitkan bagi Yakub. Itu adalah satu pengalaman yang sangat yang mengecewakan bagi Yakub. Nah, tetapi saudara yang diberkati Tuhan, apa dikatakan Yakub? Laban mengatakan tidak baik, ya, kita menikahkan adiknya terlebih dahulu. Maka Lea, dia katakan, dan Rahel pun akan kuberikan kepadamu. Apa yang harus dia lakukan? Untuk mendapatkan Rahel, tadi dia sudah bekerja dengan sekuat tenaga. Saya percaya bekerja menggembalakan kambing domba itu bukan pekerjaan yang gampang. Ada banyak rintangan, ada banyak tantangan, begitu berat dia jalani hari demi hari. Tetapi untuk mendapatkan Rahel, apa yang dikatakan? Engkau harus bekerja lagi kepadaku 7 tahun lamanya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat dari pengalaman Yakub, dikatakan Yakub lakukan hal itu seperti yang tadi, ya, dia bekerja selama 7 tahun, tapi dia katakan sepertinya dia lakukan lagi seperti hanya beberapa hari saja karena ada harapannya untuk mendapatkan Rahel yang dia cintai untuk menjadi istrinya. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat, ya, kita boleh melihat bagaimana satu keadaan Yakub. Nah, berapa kali Yakub ditipu oleh Laban? Kalau kita boleh melihat, dia berulang kali ditipu oleh Laban. Tadi dikatakan, tetapi ayat dari 30 Yakub tadi di dalam Kejadian pasal 30 ayat 25, di situ ada satu yang disampaikan kepada Yakub. Di situ dikatakan setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, izinkanlah aku pergi supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan negeriku. Saudara, ada satu keinginan, kerinduan yang kuat. Ya, satu kerinduan, keinginan yang kuat. Tetapi ayat 27 dikatakan, tetapi Laban berkata kepadanya, kiranya aku mendapat kasihmu telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau. Saudara, Laban tahu, Laban diberkati dengan luar biasa. Harta kekayaannya menjadi bertambah banyak. Karena apa? Karena ada Yakub yang diberkati oleh Tuhan. Yakub yaitu meminta haknya. Ya, meminta haknya, tetapi Laban katakan ini menyanggupi, tetapi kita boleh melihat berapa kali Yakub ditipu oleh Laban. Nah, itulah yang membuat Yakub memikirkan strategi lain untuk apa? Untuk memperoleh satu keberhasilan. Tidak menyerah. Kalau kita boleh melihat, Yakub tidak pernah menyerah. Walaupun berapa kali ketika dia Laban akan memberikan upah bekerja Yakub, berapa kali Laban yaitu berapa kali Laban yaitu tidak setia apa yang dia diucapkan. Itulah sebabnya dia membuat strategi yang baru. Nah, tetapi kita boleh melihat Yakub terus-menerus belajar dari pengalaman-pengalaman. Dan pengalaman-pengalaman yang dia alami, dia tahu semuanya itu karena berkat Tuhan yang boleh menyertai di dalam kehidupannya. Dan contoh yang kedua, kalau kita boleh melihat di dalam contoh Alkitab, saudara, Elisa dan Yosua. Elisa dan Yosua adalah satu contoh orang yang mau mengasah dirinya. Walaupun mereka adalah hamba Tuhan, tetapi justru disitulah mereka bisa mengasah diri mereka, belajar terus-menerus sehingga apa? Akhirnya mereka pun yaitu bisa mencapai satu puncak karir mereka. Kita Elisa, dan kita boleh melihat Elisa boleh belajar, tadi dikatakan mengasah dirinya, belajar. Mungkin saat-saat bersama dengan Elia dia boleh belajar, yaitu bagaimana dia melayani, bagaimana dia menyenangkan hatinya Tuhan. Dia asah terus-menerus sehingga kita boleh melihat apa hasilnya. Hasilnya Elisa menjadi seorang nabi. Berapa tahun? Firman Tuhan mencatatkan Elisa menjadi nabi selama 50 tahun. Dan mujizat banyak terjadi dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lainnya. Karena apa? Karena dia mau belajar terus.
di dalam Tuhan, belajar terus di dalam kehidupannya. Dan Yosua, kalau kita boleh melihat, Yosua juga menjadi satu pemimpin yang besar, menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah satu perjanjian. Karena apa semuanya itu? Karena mereka mau terus-menerus mengasah dirinya di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan pakai mereka menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita boleh melihat yaitu baik di dalam hal bagaimana di dalam kehidupan kita, yaitu baik di dalam hal jasmani maupun rohani, kita perlu berjuang. Bukan hanya hal-hal jasmani yang kita berjuang, tetapi hal-hal rohani pun kita harus berjuang. Kenapa? Banyak yang menggoda kita, banyak yang mengganggu kita, banyak yang bisa menggeser kehidupan kita. Tetapi harus memiliki satu tekad yang kuat untuk kita boleh berjuang di dalam Tuhan. Baik untuk mencapai keberhasilan. Kalau kita boleh baik di dalam mencapai satu keberhasilan, baik secara materi bahkan untuk tetap eksis, kita harus tetap berjuang di dalam kehidupan kita. Ingat di masa-masa sekarang. Ya, di masa-masa sekarang, di masa-masa yang sulit ini, saya boleh melihat bagaimana orang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Saudara, untuk segala keperluan keluarganya dicukupkan. Yang dulunya dia bekerja enak, yang dulunya mungkin memakai pakaian rapih, tetapi sekarang untuk berjuang, untuk mencukupi keluarganya, mereka melakukan apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kasar pun mereka lakukan. Ada yang bisa mengangkut pasir, ada yang mengangkut batu, kerjaan apapun mereka lakukan. Karena apa? Itu adalah satu perjuangan kehidupan untuk memenuhi satu kebutuhan keluarganya. Karena apa? Karena tidak ada kamusnya orang malas, yaitu akan berhasil. Satu ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 firman Tuhan katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Tidak ada di firman Tuhan tadi katakan, tidak ada kamusnya orang malas akan berhasil. Tetapi kalau kita boleh melihat bagaimana semut sekalipun tidak mempunyai pemimpin, tapi mereka bekerja dengan giat. Ya, mereka bekerja dengan giat, bekerja dengan semangat untuk mengumpulkan yaitu makanan buat mereka sehingga ketika hujan datang mereka tidak akan mengalami kekurangan. Kenapa? Karena ada satu semangat yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, hidup tidak ringan. Ya, firman Tuhan memiliki satu tekad yang kuat, harus semangat di dalam kita berjuang menjalani kehidupan kita. Karena ada satu ayat firman Tuhan lagi di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-10 ayat yang ke-18 juga dikatakan di situ, oleh karena kemalasan runtuhlah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Ini cukup mengingatkan kita. Cukup mengingatkan kita Saudara, hidup tidak ringan. Jangan kita anggap enteng. Perlu perjuangan. Mari perlu perjuangan, libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan di dalam perjuangan hidup kita. Di dalam kita menjalani hari-hari, yaitu di dalam kehidupan kita. Mari libatkan Allah, miliki satu pengharapan yang penuh di dalam Tuhan. Karena kita tahu ketika saat kita berjuang, kita tidak sendiri. Tetapi ada apa? Ada Tuhan yang akan menolong di dalam perjuangan kehidupan kita. Sehingga apa? Kita mencapai satu keberhasilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Mari tetap miliki yaitu semangat juang, tetap miliki satu tekad dan semangat di dalam kita menjalani hari-hari ini. Sekalipun ada banyak tantangan dan kita tahu Tuhan yang akan senantiasa menolong di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau berdoa. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur Tuhan
buat firman-Mu saat pagi hari ini yang boleh kembali mengingatkan kami Tuhan bahwa hidup adalah perjuangan. Hidup tidak gampang, perlu kita perjuangkan dan kami tahu Tuhan perjuangan kami perlu Engkau Tuhan. Mari Bapa dalam surga, Engkau yang akan terus memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru, tekad yang baru yang daripadamu Tuhan. Sehingga kami boleh tetap setia di dalam Engkau, kami tetap kuat di dalam Engkau, kami tetap bertahan di dalam Engkau Tuhan. Dan untuk kami boleh memperoleh satu keberhasilan yang daripadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami mau naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur buat berkat Tuhan yang luar biasa. Minggu ini kita sudah diberkati melalui pujian, juga firman Tuhan yang sudah disampaikan. Kiranya itu boleh menguatkan kita semua. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Kiranya Tuhan pakai lebih hari lebih heran untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari sidang jemaat, kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengucap syukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah pada hari ini. Bapa dalam surga, kami berterima kasih buat kasih dan berkat Tuhan. Hari ini kami sudah diberkati dengan berkat-berkat yang baru, melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan. Kiranya ini membuat kami semakin setia di dalam Tuhan, semakin mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, pakai terus lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati juga segenap sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan di Shalom melalui doa-doa mereka, melalui persembahan-persembahan, persepuluhan yang mereka sudah salurkan. Biar ini juga boleh dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga sidang jemaat-Mu Tuhan. Biar damai sejahtera melimpah, Engkau Allah yang memberkati dengan berkat-berkat baru setiap hari. Anak-anak kami diberkati dalam sekolah mereka, dalam kuliah, dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat berkat yang Tuhan sudah limpahkan dalam ibadah pada hari ini. Berkati juga Tuhan tim kreatif yang sudah mempersiapkan untuk rekaman ibadah. Kiranya Tuhan juga pakai lebih hari lebih heran, terpuji nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau mengangkat tangan menerima berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Di akhir dari ibadah kita, pada hari ini sidang jemaatku yang kekasih, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus.